Hai, selamat datang di channel Cinema Z Recap. Seperti biasa, kita akan mencoba membedah alur film lagi. Sebelumnya silahkan kalian subscribe channel ini dan follow Instagram Cinema Z Recap. Di situ akan ada bocoran film yang akan Mimin upload dan info seputar film yang keren-keren. Oh iya, tidak lupa Mimin ingatkan kalau isi dari video ini adalah spoiler. Jadi kalau tidak ingin mengetahui alur cerita lengkap dari film yang akan kita bahas nantinya, bisa di skip videonya. Dalam episode kali ini kita akan mencoba menceritakan alur film tentang alien lagi guys. Film ini berjudul Edge of Tomorrow yang rilis pada tahun 2014 lalu. Film alien ini masih bertema sama seperti pada umumnya, tentang usaha para manusia memusnahkan alien yang mencoba menguasai bumi. Namun kali ini ditambahi dengan bumbu tentang perjalanan waktu. Nah, penasaran kan? Film ini disutradarai oleh Doug Liman dan dibintangi oleh Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, dan Brendan Gleeson. Tidak usah kelamaan lagi, langsung aja kita masuk ke alur lengkap film Edge of Tomorrow. Pada adegan pertama film ini kita akan melihat berbagai macam pemberitaan di televisi memberitakan tentang jatuhnya meteor yang jatuh di Hamburg, Jerman. Media menyebutkan bahwa meteor tersebut membawa alien yang menyerang manusia. Setelah 5 tahun selepas jatuhnya meteor di Hamburg, Jerman, para alien tersebut sudah berhasil menguasai sebagian besar daratan Eropa. Mereka menyebut alien tersebut sebagai mimik, karena para alien tersebut mampu meniru atau bahkan mengetahui rencana serangan manusia. Sebuah berita mengatakan untuk pertama kalinya manusia bisa memenangkan pertarungan melawan alien di Verdun, meskipun mengorbankan banyak nyawa prajurit. Dalam siaran berita menyebutkan sosok wanita bernama Rita Vrataski yang mampu membunuh ratusan mimik dalam pertempuran di Verdun. Dalam pertempuran ini, 17 negara bergabung dalam satuan unit yang bernama United Defense Force atau UDF. Kemudian latar berpindah di London, Inggris. Terlihat sebuah helikopter melintasi London. Di dalamnya terdapat seorang perwira yang sedang tidur, namun segera terbangun setelah menyadari telah sampai di tempat tujuan. Pria itu adalah Mayor William Cake, seorang perwira militer Amerika Serikat. Sesampainya di Whitehall, yaitu markas besar Satuan Khusus United Defense Force atau UDF, Cage langsung menemui Jenderal UDF yang bernama Jenderal Birgham. Jenderal Birgham menjelaskan kalau UDF akan melaksanakan sebuah operasi militer yang dinamai Operasi Penghancuran yang berlokasi di pantai Prancis. Operasi ini akan menyertakan banyak sekali prajurit yang terlibat dalam upaya membasmi para alien yang menginvasi bumi. Birgham berencana mengirim Cage di garis depan operasi penghancuran besok. Namun Cage menolak karena dia menjelaskan kalau dirinya tidak pernah bertempur di garis depan. Karena dirinya hanya bertugas di depan media dan tak pernah terjun ke medan peperangan. Namun Birgham tidak merubah pikirannya dan tetap akan mengirim Cage ke garis depan karena itu adalah perintah, bukanlah tawar-menawar. Cage mengatakan kalau dia perwira militer di Amerika. Birgham mengatakan kalau dia sudah meminta izin ke atasan Cage dan sekarang atasan Cage adalah Birgham. Jadi Cage harus mematuhi perintah Birgham. Saat akan meninggalkan ruangan, Cage mengatakan kalau dia sudah terbiasa berbicara di depan publik. Dia mengancam akan mengkambing hitamkan Birgham apabila dalam operasi penghancuran itu jatuh banyak korban. Lalu Birgham pun mengatakan setuju tidak akan mengirim Cage ke garis depan dan mereka berdua keluar ruangan. Namun saat keluar ruangan, Birgham langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cage. Kemudian Cage terlihat disetrum oleh tentara Birgham dan Cage pun pingsan. Saat siuman, Cage sudah berada di pangkalan militer Heathrow, garis depan operasi penghancuran alien. Dia disambut oleh Sersan Kepala Farrell. Saat pertama bertemu, Cage mengaku sebagai perwira militer Amerika Serikat, namun Farrell terlihat biasa saja. Cage meminta diantar untuk mencari tempat untuk menelpon, bermaksud menelpon ke atasannya. Farrell mengantarkan Cage, namun bukannya tempat untuk menelpon yang didapat. Cage malah diantar ke barak para prajurit. Lalu Farrell mengeluarkan surat perintah yang mengatakan kalau Cage hanyalah seorang desertir yang ditangkap karena mengaku perwira. Dan dalam surat tertera Cage dilarang menelpon karena akan membahayakan operasi militer. Di dalam surat itu tertulis Cage hanyalah prajurit biasa. Di dalam barak, Cage dikenalkan dengan Squad C.
Saat prosesi perkenalan Cage kepada mereka, Farrell memergoki Squad C sedang bermain kartu. Farrell pun menyuruh mereka memakan kartu itu. Farrell mengatakan kepada Squad C bahwa Cage berhalusinasi sebagai perwira dan meminta bantuan Squad untuk menjaganya agar tidak kabur dengan cara apapun. Kemudian pagi hari pun tiba, para tentara bersiap menuju medan pertempuran. Para prajurit pun memakai pakaian tempur mereka, tak terkecuali Cage yang dibantu seseorang memakai baju tempurnya. Dia terlihat kebingungan karena pertama kali memakai pakaian tempur itu. Terlihat salah satu anggota Squad C bernama Kimmel memakai baju tempur tanpa memakai daleman. Cage terlihat cemas. Dia mengatakan baru pertama kali memakai baju tempur dan takut melukai seseorang. Orang yang membantunya mengatakan tidak mungkin dia bisa melukai seseorang karena sistem pengamanan bajunya masih aktif. Para pasukan pun berjalan menuju pesawat. Cage terlihat kesulitan untuk berjalan. Masuklah mereka ke dalam pesawat dan langsung menuju medan pertempuran. Terlihat ratusan pesawat yang mengangkut prajurit berangkat ke pantai Prancis, tempat operasi penghancuran itu berlangsung. Di dalam pesawat, Farrell memberikan pidato menguatkan mental para prajurit dan beberapa anggota squad, membuli Cage yang terlihat gugup saat itu. Dan Cage sampai saat itu belum mampu membuka pengaman baju tempurnya. Cage mencoba bertanya tetapi tidak ada yang menjawabnya. Di saat Farrell sedang berbicara, tak disangka pesawat yang ditumpanginya terkena tembakan alien. Semua prajurit dipaksa turun dari pesawat secara darurat. Cage pun melompat dari pesawat. Sesampainya di darat, situasi sudah sangat kacau. Cage melihat Kimmel yang sedang berbicara tiba-tiba tertimpa pesawat yang jatuh. Cage pun kembali melangkah sambil berusaha membuka pengaman baju tempurnya. Dari belakang terlihat sebuah pesawat jatuh menuju arahnya. Cage pun menghindar. Dari dalam pesawat yang jatuh itu, keluarlah Rita Vrataski, sang prajurit yang mampu membunuh ratusan mimik di pertempuran sebelumnya. Cage melihat Rita yang bertempur melawan mimik sendirian. Kemudian Rita terlihat mendekati Cage. Namun sesaat kemudian Rita terkena tembakan alien dan tewas. Cage pun melanjutkan berjalan. Di jalan dia bertemu dengan Farrell dan Squad C. Mereka kebingungan karena operasi tersebut seolah sudah diketahui para mimik sebelumnya. Terlihat para tentara tak berdaya menghadapi para alien itu. Para tentara dibantai di sana. Sementara itu Cage masih belum tahu cara membuka sistem keamanan baju tempurnya. Seorang anggota Squad C mendeteksi kedatangan mimik menuju arah mereka. Cage melihat seekor mimik keluar dari tanah di dekat mereka. Seluruh squad terlihat dibantai oleh mimik itu. Di sini Cage akhirnya mampu menonaktifkan sistem keamanan bajunya dan bisa menembakkan senjata yang ada di tangannya. Cage menembaki mimik itu dan mimik itu akhirnya mampu ditumbangkan. Kemudian di dekatnya datang seekor mimik lagi, namun kali ini berbeda bentuknya. Mimik ini berukuran lebih besar dan berwarna biru. Saat Cage bermaksud menembak mimik itu, ternyata amunisi senjatanya kosong. Lalu Cage melihat bom di sampingnya. Kemudian mimik biru itu menyadari adanya Cage dan langsung menyerang Cage. Cage dengan sigap mengambil bom di sampingnya dan meledaklah bom itu. Cage kemudian sekarat dan mimik biru itu pun mati. Namun Cage sempat terkontaminasi dengan darah mimik biru itu. Saat Cage mati, tiba-tiba dia terbangun lagi. Mengulang di saat dia siuman saat pertama kali berada di pangkalan militer Heathrow. Semuanya terjadi sama persis seperti sebelumnya. Bahkan saat Farrell menemuinya, Cage masih hafal kata-kata yang diucapkan oleh Farrell. Cage terlihat kebingungan. Bahkan saat masuk ke dalam barak dan bertemu Squad C, mereka mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Bahkan saat Farrell menemukan kartu di kasur dan menyuruh Squad C memakan kartu itu sama seperti sebelumnya. Lalu keesokan harinya, saat di dalam pesawat menuju pantai, sama persis seperti sebelumnya. Pesawat tertembak alien saat Farrell sedang berbicara. Kemudian saat sudah turun pun kejadiannya masih sama. Cage mencoba memperingatkan Kimmel yang akan tertimpa pesawat, namun sia-sia. Kemudian Cage melihat Rita Vrataski berjuang melawan mimik sama seperti sebelumnya. Kali ini Cage sempat mendorong Rita saat akan terkena tembakan alien. Namun sial, kali ini malah Cage yang terkena tembakan dan tidak mampu bergerak. Rita pun meninggalkan Cage. Di dekat Cage terlihat keluar mimik dari dalam tanah dan langsung membunuh Cage. Kemudian terjadi lagi. Waktu berputar kembali saat Cage siuman di pangkalan militer Heathrow. Kali ini Cage mencoba menjelaskan kepada Farrell dengan menyebutkan semua yang dia ketahui tentang Farrell sebelumnya. Dan mengatakan kalau operasi penghancuran adalah operasi bunuh diri. Semua pasukan akan tewas di sana. Namun Cage malah diseret masuk ke dalam barak. Saat di dalam barak, Cage bertemu Squad C. Cage pun menjelaskan kalau seharusnya dia dan Squad C tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun Cage bisa hafal nama mereka satu persatu.
Bahkan Cage menunjukkan kartu remi di atas kasur. Namun ocehan Cage berujung mulutnya diperban saat di atas pesawat. Setelah turun, Cage mencoba menolong Kimmel yang akan tertimpa pesawat, namun kali ini malah Cage sendiri yang tertimpa pesawat. Dan kembali lagi, setiap Cage mati, dia akan bangun lagi di hari sebelumnya saat siuman di pangkalan militer Heathrow. Besoknya di medan pertempuran, Cage berhasil menyelamatkan Kimmel dari tertimpa pesawat. Cage berlari bermaksud bertemu Rita Vrataski, namun Cage mati ditabrak mobil. Kembali lagi Cage bangun di hari sebelumnya di pangkalan militer Heathrow dan kembali bertempur. Keesokan harinya kali ini Cage bisa menemui Rita Vrataski. Cage terlihat mengetahui letak mimik yang akan menyerang mereka. Berarti Cage sudah mencoba berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya menemui Rita. Rita memperhatikan Cage yang bisa memprediksi kedatangan mimik yang akan menyerang mereka. Kemudian Rita menjatuhkan senjatanya dan menyuruh Cage menemuinya saat Cage terbangun nanti. Ini maksudnya kalau Cage mati, dia akan terbangun lagi di hari sebelumnya. Begitu terus berulang-ulang. Dan Rita kelihatannya sudah paham dengan kondisi Cage. Kemudian pesawat dekat Cage dan Rita itu pun meledak dan menewaskan keduanya. Dan seperti tadi dikatakan, Cage kembali terbangun di pangkalan militer di hari sebelumnya. Namun kali ini Cage mencoba menemui Rita saat di pangkalan militer. Percobaan pertama, Cage tewas terlindas stroke. Sudah paham kan? Kalau setiap Cage mati, dia akan bangun lagi kembali ke masa lalu saat dia siuman di pangkalan militer pertama kali. Percobaan berikutnya, Cage berhasil menyelinap di kolong truk dan berlari mencari Rita. Cage menemui Rita di tempat pelatihan. Rita terlihat kebingungan. Namun Cage menjelaskan apa yang terjadi padanya. Rita kemudian mengajak Cage ke suatu tempat. Rita mengatakan kalau jangan bicara dengan orang lain mengenai keanehan yang dialami oleh Cage, karena hanya akan berujung di rumah sakit jiwa atau dibedah untuk penelitian. Rita menanyakan kepada Cage apakah saat pertama kali mati, dia membunuh seekor mimik berukuran lebih besar dan berwarna biru dan tersiram darah mimik itu. Rita mengetahuinya karena dulu Rita punya kemampuan itu, namun sekarang kemampuan itu sudah hilang. Kemudian Rita mengajak Cage menemui seseorang. Orang itu adalah Dr. Carter, seorang ahli fisika partikel dan mikrobiologi. Carter orang yang dipercaya oleh Rita dan paham akan kondisi Cage saat ini. Carter menjelaskan kalau para mimik merupakan satu kesatuan organisme. Kemudian Carter menunjukkan mimik besar berwarna biru yang dibunuh oleh Cage. Mimik itu disebut Alpha, mimik yang sangat langka, berjumlah hanya 1:6 juta mimik biasa. Lalu Carter menunjukkan lagi Omega, pusat para mimik. Omega mampu mengendalikan waktu. Jadi, di saat Alpha mati, Omega akan mengulang hari sebelumnya dan mengingat semua kejadian di kehidupan sebelumnya. Lalu Rita menceritakan sebab mereka bisa menang di pertempuran Verdun sebelumnya karena para mimik sengaja mengalah agar saat operasi penghancuran saat ini manusia mengerahkan seluruh pasukan di pantai Prancis, dan karena Omega bisa membaca masa depan, mereka akan dengan mudah membantai pasukan yang ada di sana. Carter menjelaskan kalau Cage pada awalnya membunuh Alpha dan sekarang memiliki kemampuan Omega untuk mengendalikan waktu. Saat Cage mati, waktu otomatis berulang di hari sebelumnya saat Cage masih hidup. Namun Cage akan ingat kejadian yang telah dia alami. Rita meminta bantuan Cage untuk menghancurkan Omega dengan cara mati berkali-kali sampai Omega dihancurkan. Karena Omega yang menyadari kemampuannya telah dicuri akan mencari Cage. Saat Omega menemukan lokasi Cage, nanti Cage akan melihat penampakan bayangan lokasi Omega. Nanti setelah Cage mendapatkan penglihatan lokasi Omega, Rita meminta diantar ke sana dan akan menghancurkan si Omega ini. Kemudian Rita melatih Cage untuk bertempur. Saat sedang berlatih, Cage terkena serangan robot latihan dan terluka, punggungnya patah. Lalu Rita mengatakan kalau terluka di peperangan, mending mati sekalian. Nanti waktu akan berputar kembali. Rita bercerita dulu dia terakhir kali memiliki kemampuan itu, dia tertabrak dan berdarah-darah. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan diberi 3 kantong darah. Lalu kekuatannya hilang saat itu juga. Rita kemudian mengeluarkan pistol dan langsung menembak Cage di kepala. Cage mengulang kembali menemui Rita, menjelaskan dari awal dan berlatih dengan Rita. Kemudian Cage kembali terluka dan Rita kembali menembak Cage dan Cage lalu kembali ke masa sebelumnya saat siuman. Berulang seperti sebelumnya, Cage kembali berlatih dengan Rita. Begitu seterusnya berulang-ulang. Hingga suatu saat Cage melihat penampakan Omega di suatu dam yang terletak di Jerman sebelum kembali siuman dan mengulang waktu. Cage kemudian menemui Rita dan Dr. Carter. Cage menjelaskan dari awal hingga ia melihat penampakan Omega.
di sebuah bendungan di Jerman. Kemudian Rita menyuruh Cage mencari cara agar bisa keluar dari peperangan di pantai keesokan harinya untuk bisa menuju dam itu dan membunuh Omega. Keesokan harinya di medan peperangan, Cage dan Rita mencari cara agar bisa keluar dari medan perang. Percobaan pertama keduanya langsung tewas. Waktu berulang kembali. Percobaan berikutnya keduanya tewas lagi. Terus berulang. Kalau Cage sampai tewas, semuanya berulang kembali. Cage sampai hafal letak di mana mimik akan muncul dan membuat peta munculnya mimik dan mengatur strategi dengan Rita. Dan tetap saja hal itu tidaklah mudah. Cage tetap mati berkali-kali. Mungkin sudah ratusan kali mereka mencoba dan gagal terus. Namun hanya Cage yang mengingat semua kejadian itu karena dia yang memiliki kemampuan mengendalikan waktu. Cage ingat berkali-kali dia melihat Rita mati di sampingnya. Pada pengulangan kali ini, Cage memutuskan kabur dari pangkalan militer menuju kota London dan menuju sebuah bar. Beberapa saat di bar, listrik padam. Terdengar kekacauan dan suara ledakan. Kemudian Cage berdiri di atas jembatan dan memperhatikan air. Benar saja, dari dalam air terlihat ratusan mimik menyerang London dan tentu saja menyerang dirinya dan tewas. Berulang kembali. Kali ini skill bertarung Cage sudah sangat luar biasa. Rita melihatnya berlatih. Kali ini Carter sudah menemukan dam lokasi Omega yang ada di penglihatan Cage. Dalam percobaan berikutnya, akhirnya Cage dan Rita berhasil meninggalkan pantai tempat peperangan. Kemudian mereka melihat banyak kendaraan. Cage mengarahkan Rita untuk mengambil SUV yang ada karavannya. Karena hanya mobil itu yang belum dia coba. Di kehidupan sebelumnya, Cage pernah mencoba semuanya namun gagal. Mereka berhasil meninggalkan pantai menggunakan SUV itu. Di perjalanan mereka sempat diserang oleh mimik, namun mereka bisa lolos. Di dalam mobil, Rita terlihat diam. Namun Cage mengatakan kalau nanti akhirnya Rita juga akan bicara. Cage tahu pembicaraan yang bakal diucapkan oleh Rita. Berarti di kehidupan sebelumnya, Cage sudah pernah mencapai titik ini berkali-kali. Lalu terlihat bensin mobil kosong. Mereka pun berjalan menuju sebuah rumah. Kemudian Rita menemukan helikopter yang terparkir di depan rumah. Rita bersikeras ingin menaiki helikopter itu, namun tidak dengan Cage. Dia menolak. Cage melihat Rita terlihat kesakitan. Saat diperiksa, benar saja Rita terluka di pundaknya. Cage kemudian menempelkan perban di pundak Rita. Kemudian Rita sadar kalau Cage sudah pernah sampai di rumah itu di kehidupan sebelumnya bersamanya. Benar saja, Cage memegang kunci helikopter. Rita pun merebutnya dan segera menuju ke helikopter. Cage berusaha mencegahnya dan mengatakan setiap kali Rita naik ke helikopter itu, Rita pasti akan mati. Karena mereka kehabisan amunisi dan baterai di baju tempur sudah habis. Namun Rita tetap bersikeras menaiki helikopter itu. Cage berusaha mencegah namun Rita tetap menyalakan helikopternya. Benar saja, tak butuh waktu lama. Para mimik berdatangan menyerang helikopter Rita. Dan helikopter itu pun jatuh, menewaskan Rita. Kemudian para mimik datang dan sudah pasti Cage juga tewas dan waktu berputar kembali. Kali ini Cage memutuskan untuk pergi sendiri, tidak memberitahu Rita seperti biasa. Kali ini Cage tidak peduli dengan orang lain. Dia berjuang sendirian menuju dam. Dan akhirnya sendiri Cage bisa mencapai dam. Di dalam dam, Cage tidak menemukan Omega di sana. Malahan Cage diserang oleh satu mimik. Namun aneh, mimik itu tidak berani membunuh Cage. Kemudian dari belakang muncul Alpha. Saat Cage mencoba menembak kepalanya sendiri, Alpha mencegahnya dan melukai tangan Cage hingga berdarah-darah. Kemudian Cage melihat celah dan langsung memasukinya. Celah itu dipenuhi oleh air dan Cage mati tenggelam. Waktu berputar ulang. Cage menceritakan kejadian saat di dalam dam dengan Rita dan Carter. Penglihatannya tentang Omega di dalam dam hanyalah jebakan. Mimik bisa saja membunuh Cage di dam itu, namun mereka hanya mengincar darah Cage. Mereka ingin kekuatan mereka kembali. Lalu Cage dan Rita pun putus asa. Kemudian Rita teringat akan alat yang pernah dikembangkan Carter, yaitu sebuah transponder. Alat itu jika ditancapkan ke Alpha akan terhubung ke Omega. Namun alat itu sekarang disita di markas besar UDF, London. Tak pakai lama, Cage dan Rita menuju markas UDF bermaksud mengambil alat itu. Sesampainya di markas UDF, Cage terlihat sudah hafal situasi. Kemungkinan Cage sudah sampai di tahap itu berkali-kali sebelumnya. Kemudian Cage dan Rita masuk ke kantor Jenderal Burkham. Dalam beberapa kali percobaan, pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan alat transponder itu. Mereka kabur mengendari mobil, lalu Cage menancapkan alat itu di kakinya dan langsung melihat penampakan Omega. Dia berada di Museum Louvre, Paris. Namun di saat pelarian dari markas UDF, Cage tertembak di kaki. Mobil yang mereka kendarai dihentikan oleh salah satu pasukan. Rita dan Cage pun pingsan.
Lalu Cage siuman di ranjang rumah sakit. Dia melihat beberapa kantung darah mengalir ke tubuhnya. Seperti cerita Rita sebelumnya, kemampuan Cage akhirnya hilang karena darahnya telah tergantikan. Rita menemui Cage yang terbaring di atas ranjang dan terikat. Rita bermaksud membunuh Cage agar bisa diulang lagi, namun Cage mencegahnya dan mengatakan kalau kemampuannya telah hilang akibat transfusi darah. Kalau mati, dia tidak bisa mengulang hari lagi. Sadar waktu mereka tinggal sedikit dan harus membunuh Omega sebelum terlambat, Cage dan Rita memutuskan mengajak Squad C. Cage kemudian menemui Squad C dan menjelaskan apa yang telah dialami. Ditambah dengan adanya Rita, Squad C bersedia membantu Cage dan Rita menghancurkan Omega yang bersembunyi di Museum Louvre, Paris. Namun kali ini, Cage sudah kehilangan kekuatannya. Berangkatlah mereka ke Paris malam itu juga. Benar saja, hampir sedikit lagi sampai di museum, pesawat mereka sudah ditembaki oleh para mimik. Pesawat mereka terpaksa mendarat darurat. Dengan sisa prajurit yang ada, banyak yang pesimis bisa mencapai museum karena pasti banyak mimik yang akan menyerang mereka. Lalu Cage mempunyai ide, menyalakan pesawat yang rusak tadi. Meskipun tidak mampu terbang, setidaknya bisa mengantarkan mereka menuju museum. Mereka pun menyalakan kembali pesawat itu. Baru saja dinyalakan, terlihat banyak sekali mimik berlarian ke arah mereka. Dengan segala kemampuan, mereka menghalau mimik sambil menyalakan pesawat menuju museum. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya pesawat sanggup mencapai museum dan hanya menyisakan Cage dan Rita yang selamat. Mereka pun masuk ke celah terdalam museum, tempat Cage melihat Omega. Rita sempat meledakkan celah di atasnya dan menutup akses masuk bagi para mimik. Di dalam celah, tiba-tiba muncul Alpha. Kemudian Rita menyerahkan granat kepada Cage. Rita akan menghalau Alpha dan Cage yang menghancurkan Omega. Rita pun berlari mengalihkan perhatian Alpha dan Cage berlari menuju lubang tempat Omega bersembunyi. Alpha berhasil mengejar Rita dan membunuhnya. Kemudian Alpha menyadari kehadiran Cage. Cage langsung terjun menuju lubang berisi air tempat Omega bersembunyi. Benar saja, di sana terlihat Omega bersarang. Saat Cage hampir mendekati Omega, Alpha berhasil meraih Cage dan langsung menusuk Cage dari belakang. Namun Cage sempat melepaskan granat di tangannya dan granat itu jatuh tepat di dalam Omega. Meledaklah Omega. Dengan meledaknya Omega, maka para mimik lain di luar sana ikut mati. Karena pada dasarnya mereka adalah satu organisme. Kemudian terlihat kalau Cage kembali terkontaminasi darah alien. Kali ini terkontaminasi darah Omega. Dan benar saja, setelah Cage mati, dia terbangun di dalam helikopter yang membawa dirinya saat pertama kali menuju London sehari sebelumnya. Kemudian Cage melihat siaran pers yang memperlihatkan Jenderal Burkham mengumumkan kemenangan. Setelah terdeteksi gelombang energi dari Paris yang mengakibatkan para mimik dapat dibasmi tanpa perlawanan. Kemudian Cage terlihat melihat Squad C yang berlatih di pangkalan militer. Kemudian Cage menemui Rita. Benar saja Rita ada di sana dan masih di posisi awal saat mereka pertama kali bertemu. Cage pun tersenyum. Dan berakhirlah alur film ini guys. Semoga kalian paham, soalnya agak ribet alurnya. Semoga kalian terhibur dengan rekap film dari kami kali ini. Jangan lupa follow media sosial kami dan tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!